Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Imamat, bab 25, ayat 1, ayat 8, sampai ayat 17. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7. Pada tanggal 10, pada hari raya pendamaian, kalian harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu, tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu, yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, maka kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, ya Allah. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius,
bab 14 ayat 1 sampai ayat 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak hal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang membantang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberi kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam hal keutamaan-keutamaan. Orang kudus ini tidak takut untuk berkonfrontasi dengan orang yang berkuasa, yang memang mempunyai banyak kesalahan. Karena dituduh oleh Yohanes Pembaptis bahwa hidup dalam perzinahan, Herodes selalu ingin membunuhnya. Namun dia merasa takut karena masyarakat dan orang banyak menyukai Yohanes Pembaptis dan memandangnya sebagai seorang nabi. Namun dengan cara yang sangat adil dan licik, Herodes memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Herodes adalah seorang pribadi yang lemah. Dia takut pada titik puncak nafsu badaniah dan kenikmatannya, dia menjadi tidak bijak. Ia menjanjikan kepada anak tirinya, anak dari Herodias, apa saja yang ia minta, dan itu ditegaskan dengan sumpahnya di depan tamu-tamu undangan yang hadir. Akan dipenuhinya. Hal inilah yang menjadi pemicu peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berdiri tegak membela apa yang dipercayainya tanpa memperdulikan segala konsekuensinya. Herodes adalah bagaikan buluh yang digoyang ke kanan dan ke kiri oleh tiupan angin duniawi. Herodes tidak ingin mendengar suara hatinya dengan baik. Dia lebih mendengar kata anak dan istrinya. Herodes ini juga mungkin terdapat dalam diri kita. Kita mungkin tidak pernah membunuh secara fisik seperti Herodes. Tetapi dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan kita telah membunuh karakter sesama kita. Lebih menyakitkan lagi daripada sebilah pisau tajam yang mematikan dalam sekejap tanpa sakit dan berkepanjangan. Kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap yang arogan, dan perbuatan yang melukai seringkali menjadi hal yang memasung
membelenggu dan memenjarakan hidup seseorang, membuatnya tidak bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Jika demikian adanya, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Saudara-saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengar suara hati, agar apapun sikap, kata, dan perbuatan kita tidak bertentangan dengan cinta kasih. Sekali lagi, cinta kasih. Dunia memang senantiasa berupaya untuk menggoncang para murid Kristus ke sana kemari. Hidup seturut moral Kristiani yang sejati sungguh menjadi sangat tak populer. Sebaliknya, moralitas kenyamanan serta kenikmatan yang baru, hanya yang kuatlah yang akan bertahan hidup seturut ajaran-ajaran Kristus. Namun kita tidak boleh berputus asa. Walaupun kita juga menyadari bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang lemah, kita dapat menjadi kuat dengan kekuatan Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Tetap semangat. Selamat berkarya, berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.